Saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi sukacita, damai sejahtera di tengah pandemi ini. Mari kita tetap terus semangat, tetap kuat, dan andalkan Tuhan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, dan saya akan menyanyikan satu buah lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami percaya saatnya nanti kami akan melihat pelangi kasih dalam kehidupan kami masing-masing. Beri kami kekuatan untuk bisa melalui semua ujian dan cobaan ini Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beracaralah dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membagikan kitab Roma 5 ayat 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan tidak akan mengecewakan, di mana kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu berarti sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan, dan atau orang yang diharapkan atau yang dipercaya. Nah, bagaimana kita memperoleh pengharapan yang tidak sia-sia? Bagaimana kita mendapatkan pengharapan yang sungguh-sungguh terwujud? Di sini saya akan membahas bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita berharap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi kenyataannya kadang-kadang tidak terjawab. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu cara kerja Tuhan. Kita tidak pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Di sini yang pertama adalah bagaimana pengharapan tidak akan mengecewakan kalau ada di dalam diri kita. Yang pertama yaitu pengharapan sebagai proses. Jadi taruh di pikiran kita bahwa pengharapan itu harus melalui proses. Ayat 3 dan 4.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan itu harus melalui proses. Jadi mindset kita harus bermain dulu. Kalau kita mengharapkan sesuatu tidak langsung instan, tetapi ada proses. Prosesnya adalah melalui tahapan kesengsaraan. Dari kesengsaraan naik ketekunan. Dari ketekunan naik lagi menjadi tahan uji. Dan yang terakhir adalah pengharapan. Bila kita urutan-urutannya itu kita bisa melalui. Tetapi secara manusia mungkin kita tidak akan sanggup. Tetapi libatkan Tuhan, minta Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita melalui proses ini. Dan bila saudara-saudara bisa melalui bersama Roh Kudus, meminta pimpinan Roh Kudus untuk menyanggupkan secara manusia, kedagingan kita tidak akan bisa melalui proses ini. Tetapi bila kita buka hati untuk Roh Kudus beracara, bekerja, saya percaya saudara-saudara akan bisa melalui ini. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan pada urutan pertama. Pengharapan diletakkan pada urutan yang terakhir. Urutan yang pertama adalah kesengsaraan dulu. Sanggupkah kita melalui masa kesengsaraan itu? Dan setelah kesengsaraan itu kita dapat melalui adalah ketekunan. Tetap tekun, setia duduk di bawah kaki Tuhan. Dan yang ketiga adalah tahan uji. Di saat doa-doa kita tidak terjawab, apakah kita tetap bertahan, tetap setia pada Tuhan? Dan sampai yang terakhir adalah sebuah pengharapan. Jadi saudara yakin bahwa bila saudara sudah melampaui 3 proses ini, percaya pengharapan saudara tidak akan sia-sia. Jadi untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan dulu. Jadi kita harus melalui kesengsaraan dulu. Tidak ada semuanya tuh instan langsung jadi ya. Tidak. Ya, Tuhan mau membentuk kita menjadi serupa gambarannya. Tapi kenyataannya manusia, banyak orang nyatanya kecewa akan pengharapan karena dia meletakkan pengharapan di urutan yang pertama. Itulah makanya manusia kecewa, karena mereka pengharapan adalah di urutan pertama, bukan kesengsaraan. Sehingga pada saat apa yang dia inginkan tidak tercapai, mereka akan kecewa. Jadi yang pertama, pengharapan harus melalui proses. Dan yang kedua adalah selalu ada dalam jalan Tuhan. Kita baca di Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi yang kedua selalu ada di dalam jalan Tuhan. Yang pertama harus melalui proses. Pengharapan harus melalui proses. Nah, bila kita melalui proses, kita yang kedua ada tetap di dalam jalan Tuhan. Jadi melalui proses itu kita tetap ada di jalurnya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jika kita dalam jalannya Tuhan, maka Tuhan yang akan membimbing kita dan menyertai kita. Jadi kalau saudara dalam prosesnya itu melalui masa proses kesengsaraan, ketekunan dan tahan uji, saudara melibatkan Tuhan, selalu ada di dalam jalan Tuhan, Tuhan yang akan membimbing dan menyertai kita. Saya akan bacakan di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di firman Tuhan sendiri katakan, bila orang itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bila orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan yang akan berperkara dan memenangkan masalah kita. Jadi di sini di kalimat selalu ada di dalam jalan Tuhan. Pakailah hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bagaimana pengharapan yang kita harapkan di masa pandemi ini tidak sia-sia lalui masa proses ini bersama Tuhan. Dan percaya seperti firman Tuhan katakan, bila engkau tidak berpaling kepada Allah, Ia akan memberikan kepada upah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Nah, ini 2 poin yang saya bisa sampaikan. Marilah kita mencari Tuhan agar kita tetap hidup dan tidak terpengaruh dengan keadaan sekarang ini. Saudara-saudara, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah pandemi sekarang ini. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita, manusia kita akan kecewa. Tetapi pengharapan kita kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang, Tuhan akan menjadi pelindungmu, dan Tuhan yang akan memimpinmu untuk meraih apa yang sudah inginkan. Belajar tetap bersyukur dengan kondisi yang apapun yang boleh terjadi. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami tetap berpegang pengharapan padamu ya Bapa. Kami mau hidup kami dipimpin oleh-Mu ya Roh Kudus, untuk mengerti apa yang harus kami boleh lalui dan kami lakukan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa. Dan Tuhan sudah membersihkan, menyucikan hidup kami oleh kuasa darah Yesus. Urapi bangsa Indonesia dan lawat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya lawatan besar akan terjadi bagi bangsa kami. Berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini. Apapun pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jawab satu demi satu. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang kami alaskan dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah Allah yang hidup dan yang luar biasa. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.